terkait masalah penelitian. Ini ada sesuatu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena cenderung peneliti muda tidak mengetahui dengan baik apa yang menjadi masalah sehingga penelitian itu dikembangkan dengan baik. Dalam hal ini kita akan membahas 3 hal saja, yaitu pertama adalah identifikasi permasalahan yang menjadi basic dan fundamental sekali dalam sebuah penelitian. Yang kedua, kita akan mencoba melihat bagaimana kita bisa membuat proposal penelitian yang baik serta etika dalam riset bisnis. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang dilakukan oleh seorang peneliti pada saat ingin mengembangkan sebuah riset. Identifikasi masalah adalah proses terpenting dalam sebuah penelitian selain latar belakang dan perumusan masalah. Begitu pentingnya identifikasi permasalahan ini merupakan suatu kegiatan yang tidak dikatakan sebagai penelitian awal, tetapi juga merupakan identifikasi terkait permasalahan yang tidak hanya sekedar dibuat asal-asalan, tapi berdasarkan fenomenal yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Identifikasi masalah ini akan berpotensi untuk mempersempit ruang lingkup penelitian Anda sehingga Anda lebih fokus pada kebutuhan atau urgensi dari permasalahan yang ada pada fenomena yang Anda amati. Penelitian ini juga menjelaskan apa yang menjadi sumber masalah dan bagaimana masalah tersebut dapat Anda ukur kemudian dihubungkan nanti dengan prosedur penelitian. Contohnya, kita mengamati anak-anak yang bermain-main dengan pasir. Dalam hal ini, tentu saja terfikirkan oleh kita yang mengamati. Ternyata ada seorang anak yang agak lambat dalam membangun istana pasirnya. Tetapi ada anak-anak tertentu yang memiliki tingkat intelijen yang lebih tinggi dan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Sehingga dia mampu membuat istana pasirnya dengan lebih baik dengan waktu yang mungkin juga relatif lebih cepat. Artinya, mengidentifikasikan masalah bisa dianggap sebagai proses dalam meramu bahan mentah untuk menyajikan masakan berupa rumusan masalah, kemudian menentukan pertanyaan penelitian. Jika identifikasi masalah kita ibaratkan sebagai proses dalam memasak, maka makanan yang kita sajikan adalah rumusan masalahnya. Sehingga kita dapat mendefinisikan ulang masalah penelitian adalah langkah pertama untuk mengetahui dengan tepat apa yang akan kita lakukan dan mengapa itu perlu dilakukan. Setelah kita melakukan identifikasi permasalahan, berikutnya kita perlu membuat pernyataan masalah yang efektif namun singkat dan konkret. Yang pertama, kita perlu mengetahui masalah tersebut dalam konteks yang tepat. Apa yang sudah kita ketahui? Kita sudah menunjuk sebuah objek, tapi sejauh mana informasi terkait objek itu Anda dapatkan? Tidak boleh merupakan informasi yang sebatas mendengar dari beberapa bagian, namun tidak related dengan objek yang Anda kaji. Berarti usernya harus user yang berinteraksi langsung dengan objek yang Anda kaji. Kemudian, masalah yang tepat perlu kita ramu sedemikian rupa untuk mengetahui objek penelitian dengan lebih baik. Kemudian kita perlu juga menunjukkan relevansi masalah. Dan mengapa kita perlu mengetahuinya? Berikutnya adalah menetapkan tujuan penelitian. Karena penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti atau researcher harus selalu berlandaskan pada problem. Basic problemnya apa? Kemudian dia menciptakan sebuah problem solving. Dan problem solving yang diciptakan tentu saja harus berdasarkan user requirement. Mengkombinasikan user requirement, menyadur beberapa teori secara ilmiah, kemudian melihat gap-gap yang ada pada penelitian sebelumnya, sehingga si peneliti ini tidak hanya sekedar memberikan solusi terkait kebutuhan sistem, tapi juga menciptakan novelty-nya sendiri. 3 hal yang perlu kita perjelas dalam penelitian ini adalah identifikasi area masalah yang lebih luas. Masih ingat pembahasan saya sebelumnya? Hal ini terkait dengan fokus penelitian, boundary system, serta ruang lingkup penelitian. Berikutnya, pelajari lebih lanjut terkait masalah. Lakukan observasi, lakukan interview dengan user terkait, baca beberapa literatur, kemudian perkuat dengan teori-teori secara ilmiah. Dan berikutnya, kontekstualisasikan masalah yang kita hadapi. Setelah Anda mendapatkan beberapa data terkait riset yang akan Anda lakukan,
Disinilah kita perlu mengemas atau membuat planning terkait proposal penelitian. Proposal penelitian berisi rencana kerja yang terdiri dari semua unsur-unsur pokok di dalam proses penelitian. Dan tentu saja informasi yang cukup baik bagi pembaca atau bagi orang lain yang dalam hal ini kita sebut sebagai reviewer yang akan mengkaji apakah proposal ini dinyatakan layak atau tidak. Proposal yang bagus tentu saja menentukan sukses dan jelasnya tahapan penelitian. Ingat, kata kuncinya adalah sistematis, terstruktur, dan yang paling penting adalah logis. Bukan sesuatu yang mengada-ngada, sesuatu yang terlalu tinggi sehingga menjadi sebuah mimpi, tetapi sesuatu yang dapat terukur dan divalidasi oleh user. Saat menulis proposal penelitian, selain mengidentifikasi permasalahan kemudian merumuskannya dalam berbagai pernyataan masalah, kita perlu juga mendefinisikan dengan baik apa yang akan kita hasilkan di dalam penelitian ini. Peneliti mungkin saja mencari beberapa hal. Yang pertama, sebuah fenomena yang perlu kita teliti dengan seksama. Jangan lupa, apa yang Anda lihat belum tentu mewakili apa yang menjadi problem bagi perusahaan, bagi sebuah institusi, bagi user, dan lain sebagainya. Kemudian kontradiksi antara dua atau lebih perspektif. Pada saat Anda mengamati objek penelitian, kemudian Anda melakukan interview dengan berbagai user, bisa saja Anda menemukan beberapa pendapat yang kontradiktif antara satu user dengan user yang lain, dan disitulah kemampuan Anda ditentukan. Kemudian bagaimana situasi atau hubungan yang tidak baik tersebut dipahami dengan baik. Pada saat kita melakukan interview atau pengamatan terhadap objek penelitian, bisa saja Anda mendapatkan informasi yang salah. Tetapi di sini kita perlu melakukan interview berulang, pengamatan secara berulang, perkuat dengan teori, sehingga tentu saja Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan di dalam prosesnya, bisa saja kita akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di dalam pemikiran. Kenapa ya bisa seperti ini? Semuanya terlihat baik, namun kenapa prestasi tidak meningkat? Kenapa penjualan tidak meningkat padahal semuanya difasilitasi dengan baik? Hal-hal yang mengganggu pemikiran Anda, itu harus Anda tuntaskan dengan mencari sumber masalahnya. Karena hal-hal sepele yang tidak terpikirkan sebelumnya bisa jadi menjadi objek yang sebenarnya menjadi fokus utama di dalam penelitian Anda. Misalnya, bagaimana pembagian kerja di dalam sebuah institusi, bagaimana distribusi pekerjaan, bagaimana jam kerja, bagaimana pemberian reward dan lain sebagainya merupakan dasar-dasar dari sebuah penelitian yang mungkin tidak terpikirkan dari awal namun ternyata menjadi kunci di dalam penelitian Anda.